Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ufang Rohimat selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Pendidikan. Teman-teman mahasiswa semester 2 program studi Administrasi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bogor Raya yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, kita semua masih bisa melaksanakan rutinitas kuliah kita pada hari ini. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, perkenankan kami dari kelompok 2 yang terdiri atas saya Muhammad Khairul Anwar, Yeni Aulianti, Herianto, dan Santi pada hari yang berbahagia ini mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisis Kebijakan Pendidikan. Dalam presentasi ini ada 5 agenda yang menjadi pokok pembahasan kami, yaitu 1. Pengertian analisis kebijakan pendidikan. 2. Karakteristik analisis kebijakan pendidikan. 3. Aktor dalam perumusan kebijakan pendidikan. 4. Metode analisis kebijakan pendidikan. 5. Permasalahan kebijakan pendidikan di Indonesia. Baik teman-teman semua, untuk efisiensi waktu, langsung saja kita membahas apa itu pengertian analisis kebijakan pendidikan. Analisis kebijakan merupakan suatu prosedur berpikir yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia. Paling tidak sejak manusia mampu melahirkan dan memelihara pengetahuan dalam kaitannya dengan tindakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, analisis memiliki pengertian 1. Penyelidikan terhadap suatu peristiwa, yaitu berupa karangan, perbuatan, dan sebagainya, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkara, dan sebagainya. Kemudian pengertian yang kedua yaitu penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Beberapa ahli memiliki pengertian yang berbeda dalam mengartikan analisis kebijakan, di antaranya yang pertama dan mengatakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu prosedur untuk menghasilkan informasi mengenai masalah-masalah kemasyarakatan. Berikut tindakan pemecahannya. Yang kedua, Patton mengatakan analisis kebijakan adalah suatu rangkaian proses dalam menghasilkan kebijakan. Kemudian yang ketiga, Duncan McCrae mengatakan bahwa analisis kebijakan merupakan suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahkan pikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik. Dari beberapa pengertian di atas dapat kita tarik pengertian yang lebih rinci bahwa analisis kebijakan merupakan cara atau prosedur dalam menggunakan pemahaman manusia terhadap dan untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan. Jadi, analisis kebijakan pendidikan merupakan cara pemecahan masalah yang ada dalam kebijakan-kebijakan tentang pendidikan menggunakan pemahaman yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Yeni Aulianti untuk melanjutkan presentasi. Karakteristik analisis kebijakan pendidikan. Karakteristik analisis kebijakan pendidikan berupa suatu bahan dasar, alur, urutan, dan target untuk mengambil keputusan yang bersangkutan dengan pendidikan. Kemudian, pengguna dari analisis ini merupakan para pengambil keputusan serta kelompok yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Analisis kebijakan pendidikan ini harus memiliki konsep operasional dan juga tujuan yang jelas untuk memperjelas skema pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan, dan juga harus dibuat oleh pihak yang berwenang. Karakteristik analisis kebijakan pendidikan antara lain, yang pertama,
suatu proses atau kegiatan sintetis dari berbagai informasi tentang layanan pendidikan. Yang kedua, informasi menjadi utama. Kajian analisis kebijakan pendidikan adalah suatu hasil dari dilaksanakannya suatu penelitian. Yang ketiga, keluaran atau output. Analisis kebijakan merupakan rekomendasi pilihan dan keputusan, bisa dalam bentuk desain kebijakan. Yang keempat, klien atau pengguna. Analisis kebijakan pendidikan adalah orang atau kelompok yang pada dasarnya bertugas untuk menentukan atau mengambil keputusan terhadap kebijakan pendidikan yang telah ada. Yang kelima, orientasi analisis kebijakan terhadap klien atau client oriented. Pertimbangan ini yang menjadi masalah dari karakteristik analisis kebijakan pendidikan dan nantinya akan menghasilkan keputusan. Terima kasih kepada Ibu Yeni Aulianti. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Herianto untuk melanjutkan presentasi. Baik, terima kasih Pak Herul, mohon izin Bapak dosen. Selanjutnya, aktor dalam perumusan kebijakan pendidikan. Dalam kebijakan pendidikan ada aktor dalam merumuskan kebijakan tersebut. Kajian serta pembahasan yang nantinya akan dibahas oleh aktor kebijakan yaitu mengenai perumusan kebijakan pendidikan itu sendiri, yang mana pembahasan tersebut akan menjadi suatu pembahasan yang sangat menarik. Terdapat beberapa aktor kebijakan pendidikan, yaitu aktor perorangan, kelompok, dan para kelompok pendidikan yang terlibat dalam berbagai kondisi sebagai kesatuan di dalam sistem kebijakan pendidikan. Menurut Lester dan Stewart, dalam perumusan kebijakan pendidikan, para aktor perumus kebijakan tersebut terdiri dari para pemerintah yang di dalamnya ada kementerian, birokrat, karir, dan kantor kepresidenan. Howard, Rasmus, dan Per 2009 mengategorikan aktor perumusan kebijakan itu akan termasuk ke dalam bidang pendidikan yang terdiri dari satu aparatur berupa eksekutif dan legislatif dengan keterkaitan urusan pendidikan tersebut. Dua aparatur dalam tugasnya yaitu sebagai asisten birokrat yang menjadi kunci dasar dan sentrifugor di dalam proses kebijakan pendidikan. Tiga kelompok kepentingan yaitu pihak terkait dengan kebijakan pendidikan, yakni pemerintah dan politikus, seringkali membutuhkan informasi untuk menyalurkan gagasan kelompok terkait berbagai kepentingan. 4. Organisasi penelitian akademis dari perguruan tinggi dan kelompok ahli atau konsultan di setiap masing-masing kebijakan. 5. Media adalah jaringan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki hubungan negara dan masyarakat sebagai media sosialisasi dan komunikasi, melaporkan permasalahan yang sering terjadi terhadap jasa pendidikan di seluruh kegiatan di dalam masyarakat. 6. Organisasi yang dengan cara profesional, yaitu dengan cara menekuni suatu bidang keahlian sedang dijalaninya. 7. Orang yang mempunyai kompetensi dari isu yang dibuat kebijakannya. Metode analisis kebijakan pendidikan. Secara metodologis, analisis kebijakan dapat dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu metodologi kuantitatif dan kualitatif. Hampir dapat dipastikan bahwa pendekatan dalam analisis kebijakan seluruhnya bersifat kualitatif. Hal ini karena analisis kebijakan pada dasarnya merupakan suatu proses pemahaman terhadap masalah kebijakan, sehingga proses pemahaman terhadap masalah kebijakan dapat melahirkan suatu gagasan dan pemikiran mengenai cara-cara pemecahannya. Metodologi kualitatif dalam analisis kebijakan lebih tertarik untuk melakukan pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah-masalah kebijakan daripada melihat permasalahan kebijakan untuk kepentingan generalisasi. Metodologi kuantitatif pada dasarnya merupakan bentuk yang lebih operasional dari paradigma empirisme yang sering juga disebut pendekatan kuantitatif empiris. Pada dasarnya pendekatan kuantitatif ini tertarik dengan pengukuran secara objektif terhadap masalah sosial. Untuk dapat dilakukan pengukuran setiap masalah sosial terlebih dahulu dijabarkan ke dalam beberapa komponen masalah, indikator dan variabel-variabelnya. Tujuan utama metodologi kuantitatif ini bukan menjelaskan suatu masalah, tetapi menghasilkan suatu generalisasi. Generalisasi adalah suatu
pernyataan kebenaran yang terjadi dalam suatu realitas tentang suatu masalah kebijakan yang diperkirakan akan berlaku pada suatu parameter populasi tertentu. Dengan generalisasi yang dihasilkan ini, para peneliti atau analisis kebijakan dituntut dapat menghasilkan alternatif kebijakan yang dapat diterapkan secara menyeluruh dalam lingkup yang lebih luas. Demikianlah pemaparan dari saya. Selanjutnya Bu Santi. Baik, terima kasih Bapak Herianto atas presentasinya. Kepada Ibu Santi dipersilakan untuk melanjutkan presentasi. Permasalahan kebijakan pendidikan di Indonesia. Permasalahan-permasalahan pendidikan yang sering terjadi pada pendidikan di Indonesia adalah: 1. Pendidikan gratis yang belum tersebar secara menyeluruh dan kurang tepat sasaran. 2. Perbedaan pendapat tentang ujian nasional. 3. Kompetensi guru yang belum terlaksana secara optimal. 4. Program sertifikasi guru yang belum berjalan secara maksimal. Permasalahan-permasalahan tersebut dalam penyelesaiannya ada yang membutuhkan kebijakan taktis, strategis, maupun kebijakan operasional saja. Kebijakan taktis adalah kebijakan yang menghasilkan keputusan untuk kegiatan-kegiatan jangka pendek. Kebijakan strategis adalah kebijakan yang menghasilkan keputusan untuk kegiatan-kegiatan jangka panjang, serta keputusan tersebut tidak dapat diubah. Sedangkan kebijakan operasional adalah kebijakan yang keputusannya relatif dapat diubah sesuai dengan situasi yang ada. Langkah-langkah pendekatan dalam menangani permasalahan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Analisis akan mempelajari data sekunder terlebih dahulu. 2. Lalu analisis akan melakukan wawancara dan melakukan observasi secara langsung. Kriteria dalam menentukan penstrukturan permasalahan sangat berbeda dengan kriteria menentukan keberhasilan penyelesaian permasalahan. Syarat-syarat penstrukturan permasalahan dapat dikatakan baik jika memenuhi: 1. Hasil analisis yang didapatkan benar-benar fresh. 2. Proses dalam analisis yang dilakukan tidak secara tradisional. 3. Dalam pelaksanaannya harus disertai dengan semangat yang tinggi dan ketekunan. 4. Analisis menilai bahwa hasil yang didapatkan bernilai tinggi. 5. Permasalahan yang dianalisis mudah dipahami. Baiklah, kita ambil kesimpulan, yaitu analisis kebijakan pendidikan merupakan cara memecahkan masalah yang ada dalam kebijakan-kebijakan tentang pendidikan, menggunakan pemahaman yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Dalam prosesnya, analisis kebijakan memerlukan aktor-aktor yang melakukan penelitian dan pengembangan, yang berada di bawah Kementerian Pendidikan yang berperan sebagai aktor dalam analisis kebijakan pendidikan. Ruang lingkup analisis kebijakan pendidikan meliputi pengumpulan data, statistik pendidikan, pengembangan kurikulum, serta pengujian, penelitian, pengembangan analisis kebijakan pendidikan dan kebudayaan. Berbagai permasalahan-permasalahan pendidikan yang sering terjadi pada pendidikan di Indonesia adalah pendidikan gratis yang belum tersebar secara menyeluruh dan kurang tepat sasaran. Perbedaan pendapat tentang ujian nasional, kompetensi guru yang belum terlaksana secara optimal, program sertifikasi guru yang belum berjalan secara maksimal, penentuan mutu yang belum berjalan baik, biaya pendidikan yang terlalu mahal, dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Santi atas presentasi yang telah disampaikannya. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 2 dengan judul Analisis Kebijakan Pendidikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dan menambah wawasan kita semua mengenai analisis kebijakan pendidikan. Semoga ke depan pemerintah dan seluruh pemangku kebijakan dapat menghadirkan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia,
sehingga tujuan utama pendidikan, yakni mencerdaskan generasi bangsa, dapat terwujud. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.